mencoba untuk menanami pohon kelapa di daerah Taraju. Memang betul sekali, saya pernah berkunjung ke sana. Ternyata di sana tidak ada pohon kelapa yang tumbuh sama sekali, gitu Om Yuda. Dikarenakan mungkin di daerah situ sangat dingin, gitu Om. Informasinya, dan untuk lahangnya sama, gitu. Namun pada hasilnya dari mulai apa namanya masih berbentuk lahang ya atau cairan, dengan lahang kelapa ataupun lahang aren itu sangat berbeda gitu. Yang paling nikmat itu dari aren gitu Om Yuda. Dan juga kalau untuk setelah jadi gula merahnya itu pun sangat berbeda gitu. Jadi dari teksturnya kalau dari gula kelapa agak keras ya gitu. Kalau untuk dari aren dia lembut gitu. Lembut juga sangat manis gitu informasinya. Kalau untuk dalam proses ya, pertengahan prosesnya itu agak sedikit mengental dari cairan, itu dinamakannya peut gitu Om Yuda. Nah itu paling enak biasanya dikuah sama nasi kalau peut gitu Om. Monggo dilanjut Pak Asep Roger. Roger. Hari cek urang mah peut teh eta. Peut teh madu tawon anu lalitik teh tawonna teh teu nyeureud ningan. Gitu. Tuh madu tawon yang kecil-kecil itu sebutnya peut. Itu karena legend yang tadi itu sangat nikmat, manis, enak, dikategorikan sama dengan madu peut yang tadi. Mungkin demikian mungkin ya, ganti. Diganti kembali terkopi, termonitor. Ya, tidak menutup kemungkinan bisa jadi seperti itu Pak Asep. Gitu. Jadi kalau di sini ya gitu di Jampang, jadi kalau lahang diproses dalam setengah prosesnya itu sudah mulai mengental ya, itu dibilangnya peut kalau di sini. Mungkin sumber asal muasal bahasanya dari situ ya. Gitu, dari madu nyiruan kalau di sini ya, tawon kecil. Memang betul sekali. Demikian Pak Asep Roger. Roger di monitor. Ya tuh Kang Yuda, segala unek-uneknya yang nggak paham ini kebetulan ada yang minimal memahami. Gitu, petaninya langsung brother kita yang dari mana nih, beliau paham seluk-beluknya. Dan saya juga pernah ngalamin zaman dulu waktu kecil, itu di daerah pegunungan, dan saya selalu disuguhin kopi. Kopinya itu yaitu numbuk sendiri, jadi nggak kayak zaman sekarang tinggal ada kopi saset. Zaman dulu nggak ada kopinya, dianya orangnya numbuk sendiri, nyangrai sorangan, terus ditumbuk, terusan diseduh. Karena namanya juga di kampung mungkin gula putih atau gula pasirnya nggak ada, akhirnya yang ada gula merah. Di sana kan daerahnya produksi gula merah, jadi akhirnya dicampurnya pakai gula merah. Dan ternyata kopi asli, kopi tumbuk, campurannya gula merah, itu rasanya jelas beda. Wanginya yang namanya gula merah, wangi gula merah dan wangi kopi asli tumbuk, dan rasa manisnya nikmat sekali gitu, ganti. Itu yang di Jampang itu Kang Amir, Pak Asep. Kang Amir Hamzah di Jampang. Terus yang tadi yang di mobile, yang lagi mobile di landasan hitam itu Om Iwan. Begitu. Iya, menyangkut pernyataan Pak Asep barusan, kopinya ditumbuk, jadi bikin sendiri ya. Ditumbuk terus diseduh kopinya. Berarti itu kopinya udah di jemur dulu ya, udah kering sebelum ditumbuk teh Pak Asep, ganti. Betul ya, zaman dulu kan rata-rata punya kebun, punya pohonnya, dan setelah faktor ekonomi juga dia kemungkinan nggak mampu beli, atau memang di warungnya mungkin harganya mahal atau nggak ada.
Itu rata-rata di kampung itu kopinya punya sendiri, dijemur. Terus kalau sekarang kan digiling, kalau dulu kan ditutuk, ditumbuk, dilisung gitu ya, ditutuk. Dan itu ada yang halus, ada yang kasar. Terusan gula pasirnya nggak ada, harus sededak ke warung jauh. Mungkin adanya gula merah, gula merahnya itu gula aren. Dicampurnya gula aren, jadi wangi kopi asli dan wangi gula aren, dan rasanya nikmat. Dan kalau yang namanya kopi tumbuk itu ada yang kasarnya. Nah, yang kasarnya itu naik ke permukaan, seruput, yang kasarnya ke bawah, terus nanti dikunyah kertek 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 gitu. Wah, nikmat. Itu dulu waktu enom, waktu masih muda, masih sering ke daerah villa sana, sering main ke kampung gitu. Kalau sekarang mah udah banyak kopi setan semua gitu, ganti kembali Kang Odin. Jadi Pak Asep itu pernah merasakan muda ya. Gitu. Oke Pak Asep, balik lagi ke legend tadi ya. Apa legend? Legend itu rasanya apakah sama dengan lahang? Pak Asep, Kang Amir, ganti. saya jawab dulu sebelum yang paham. Saya yang nggak paham jawab dulu. Legen dan lahang secara GBHN garis besarnya sama, produknya sama, sistemnya dan sama. Dan mungkin yang dibedakan itu pengambilan bahannya, ada yang dari aren, ada yang dari kelapa, ada yang dari apa itu, pohon apa tuh yang daerah sana timur tuh. Nah, menyebabkan rasanya rada berbeda. Pasti ada perbedaan rasa. Tapi pada dasarnya yaitu manis, nikmat, enak gitu. Gitu yang di Jampang sok di komen dijelasin supaya lebih jelas nih Kang Yuda karunya gitu, diberi penjelasan ganti. Termonitor ya, positif. Betul sekali apa yang barusan dijelaskan sama Pak Asep gitu. Memang ini apa ya namanya, berini apa sih ya disebutnya ya, ini dari Jawa Timur sih, untuk popularitasnya mungkin gitu. Cuman dari Legen ini tanpa pengolahan berlanjut gitu Om, sepertinya ya yang saya tahu gitu. Jadi dia hanya difermentasi saja gitu. Jadi dia alami gitu, tidak dimasak lah seperti apa namanya, seperti lahang ataupun tuak tadi gitu. Kalau lahang ataupun tuak kan tujuannya memang dia dibikin gula merah gitu kan. Nah, Legen sendiri dia memang sudah khusus gitu, dan memang mayoritas pengambilannya tadi kata Pak Asep bilang dari pohon lontar gitu, yang mana pohonnya kecil kayak pohon pinang itu gitu Om Yuda. Pohonnya kecil, tinggi-tinggi, ya memang berada di daerah pesisir gitu. Itu untuk mayoritasnya gitu. Namun ya ada beberapa sih yang pengambilannya dari apa namanya, dari beberapa pohon aren juga kelapa gitu Om, setahu saya sih gitu. Roger. Terima kasih penjelasannya Pak Asep yang di Cirebon, Kang Amir yang di Jampang. Kalau legen itu berarti dari buah lontar ya? Betul tidak? Termonitor. Nah, Legen, lahang, tuak itu semua sama. Jadi gini Om, pohon itu sebelum berbuah dia baru keluar apa ya, pangkal. Nah, dia pangkal bunga.
gitu. Sebelum dia mekar, sebelum dia berbuah, si pangkal bunganya itu masih utuh gitu, seperti tangan kita gitu. Nah, kalau sudah mekar, lir ibaratnya genggaman tangan kita dibuka. Nah, dari jari-jari kita dia itu untuk pohon kelapa, aren ataupun apa namanya tadi, lontar. Nah, dari ibaratnya ya, dari jari-jari kita nih timbul buah-buah itu. Nah, sebelum mekar gitu, sebelum mekar dia sudah dipotong. Nah, dipotong lalu dikasih wadah untuk apa namanya? Untuk menampung sarinya gitu. Nah, legen itu dari sari apa namanya? Sari pohon tersebut gitu. Yang tadinya dia akan berbuah gitu ya, bisa dibilang dari sari bunganya gitu Om Roger.